Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Nabila di sini. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya. Pada video yang sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan mata pelajaran prakarya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek dari mata pelajaran prakarya. Masih ingatkah kalian dengan aspek atau lingkup prakarya? Kalau masih ingat, coba sebutkan satu persatu aspek tersebut. Bagi yang lupa, aspek prakarya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kerajinan, yang kedua rekayasa, ketiga budidaya, dan yang keempat pengolahan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas aspek yang pertama, yaitu kerajinan dengan judul kerajinan serat alam. Pernahkah kalian mendengar kata serat atau kalimat yang berbunyi perbanyaklah makan makanan yang berserat untuk memperlancar pencernaan kita? Tentu kalian pernah mendengarkan kata-kata yang seperti itu. Soalnya kata tersebut sering dijadikan kata dalam sebuah iklan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan serat? Dalam ilmu biologi, serat diartikan suatu sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang yang berasal dari hewan atau tumbuhan seperti ulat, batang pisang, daun nanas, kulit kayu, dan sebagainya. Dan juga digunakan sebagai bahan untuk membuat kertas, tekstil, dan juga sikat. Itu adalah definisi serat berdasarkan ilmu biologi. Sedangkan serat menurut ilmu prakarya adalah suatu material yang memiliki perbandingan panjang dan lebar yang sangat besar. Itu adalah pengertian serat berdasarkan ilmu biologi dan juga prakarya. Bahan serat yang mudah kita temui atau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah bahan serat alam. Nah, bahan serat alam yang dimaksud di sini adalah bahan serat yang berasal dari alam dan tidak mengalami proses kimiawi ataupun penambahan zat kimia sehingga keasliannya tetap terjaga. Berdasarkan asalnya, serat alam bisa dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, serat yang berasal dari tumbuhan, yang kedua serat yang berasal dari hewan, dan yang ketiga serat yang berasal dari mineral. Akan tetapi, pada video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas 2 saja, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan dan serat yang berasal dari hewan. Tidak semua tumbuhan bisa dikategorikan sebagai bahan serat alam, karena tumbuhan harus memiliki beberapa persyaratan sehingga bisa dikategorikan sebagai bahan serat alam. Adapun persyaratannya, yang pertama tumbuhan tersebut harus kuat, yang kedua tahan lama, yang ketiga bentuknya tetap, yang keempat memiliki permukaan yang halus, dan yang kelima memiliki tekstur. Serat yang berasal dari tumbuhan dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, serat yang berasal dari biji. Setiap tumbuhan pasti memiliki biji. Hanya saja tidak semua biji dari tumbuhan bisa dijadikan bahan serat. Contoh tumbuhan yang bijinya bisa dijadikan sebagai bahan serat seperti biji dari pohon kapas dan biji dari pohon kapuk. Hanya saja di masa yang sekarang, penggunaan biji kapas dan juga biji kapuk sebagai bahan tekstil sudah jarang digunakan. Misalnya seperti kapas yang lebih sering kita pakai sebagai alat untuk membersihkan wajah atau bisa disebut juga sebagai alat kosmetik. Dan kapuk lebih sering digunakan sebagai isian dari boneka
atau juga tempat tidur, atau juga bantal. Yang kedua adalah serat yang berasal dari batang. Setiap tumbuhan pasti memiliki batang, mau apapun jenisnya. Hanya saja, batang dari setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Misalnya saja ada batang yang jenisnya berkambium atau juga tidak berkambium. Apakah yang dimaksud dengan batang yang berkambium? Batang yang berkambium adalah ciri utama dari tumbuhan dikotil yang memiliki batang berkayu dan bercabang. Sedangkan batang yang tidak berkambium adalah jenis tumbuhan monokotil yang memiliki batang tidak berkayu dan juga tidak bercabang. Untuk penjelasan yang selanjutnya, silakan kalian pelajari di internet ataupun bertanya kepada guru IPA apa perbedaan batang yang berkambium dan yang tidak berkambium. Nah, contoh tumbuhan yang berkayu yang dijadikan serat batang, contohnya seperti pohon anggrek, pohon melinjo atau ganemon, atau orang Sunda lebih mengenal dengan pohon tangkil. Terus mahkota dewa, beringin, flak, jate, rosella, henap, dan yang lain-lain. Yang ketiga, serat yang berasal dari daun. Tumbuhan yang bisa dimanfaatkan daunnya sebagai bahan serat tidaklah banyak. Contohnya saja seperti daun pisang. Apakah daun pisang bisa dijadikan sebagai bahan serat? Tentu saja tidak bisa. Karena daun pisang memiliki tekstur yang sangat rapuh. Bahkan ketika keringnya pun itu lebih rapuh daripada ketika dia masih berwarna hijau. Untuk daun pisang lebih cocok dijadikan sebagai alat pembungkus makanan. Ataupun kalau misalkan daun keringnya bisa dijadikan sebuah kolase. Makanya tumbuhan yang daunnya dimanfaatkan sebagai bahan serat itu sangat sedikit. Contohnya daun yang dimanfaatkan sebagai serat seperti daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. Klasifikasi yang terakhir adalah serat yang berasal dari buah. Buah yang dapat dijadikan bahan serat bisa dikategorikan sebagai tumbuhan yang langka, karena tidak banyak tumbuhan yang memiliki buahnya berserat atau bisa kita kategorikan atau bisa kita bilang seperti serabut. Contohnya tumbuhan yang memiliki serabut pada buahnya adalah pohon kelapa. Kelapa mempunyai suatu keistimewaan tersendiri karena membungkus isinya bagian daging buahnya itu dengan serabut yang bisa kita manfaatkan menjadi berbagai kerajinan. Contohnya yang kerajinan yang berasal dari serabut kelapa seperti sapu dan lain sebagainya. Jadi, serat yang berasal dari tumbuhan terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, serat yang berasal dari biji. Yang kedua, serat yang berasal dari batang. Yang ketiga, serat yang berasal dari daun. Dan yang keempat, serat yang berasal dari buah. Pada materi yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang serat yang berasal dari tumbuhan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang serat yang berasal dari hewan. Serat yang berasal dari hewan memiliki beberapa karakteristik, di antaranya teksturnya yang lembut dan juga halus, dan ada juga yang memiliki karakteristik menghangatkan. Lalu, bagian manakah pada hewan yang bisa dijadikan bahan serat? Yang bisa dijadikan bahan serat pada hewan dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama, serat dari stapel. Apakah yang dimaksud dengan stapel? Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan atau yang sering disebut dengan wol.
Istilah lain dari stapel dan wol yang mungkin lebih familiar terdengar di kita adalah bulu hewan. Tidak semua bulu hewan bisa kita jadikan sebagai bahan serat, misalnya seperti sapi. Meskipun sapi memiliki bulu, tetapi tidak bisa kita jadikan sebagai bahan serat karena bulu pada sapi bentuknya tipis dan juga pendek, sehingga sulit dijadikan bahan dasar pembuatan pakaian atau jaket atau juga mantel. Karena serat yang berasal dari stapel dijadikan bahan dasar pembuatan pakaian atau juga jaket atau juga mantel karena memiliki karakteristik yang menghangatkan. Pakaian ini sangat diminati pada negara-negara yang memiliki 4 musim, terutama ketika musim dingin. Sedangkan di Indonesia ini jarang sekali dipakai karena bahannya yang langka dan juga nilai ekonominya yang cukup tinggi. Hewan yang menghasilkan serat ini contohnya seperti domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, dan juga kelinci. Serat yang kedua adalah serat dari filamen. Apakah yang dimaksud dengan filamen? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filamen diartikan benda yang berbentuk benang tipis. Tetapi dalam buku prakarya kelas 7 semester pertama pada halaman 11, filamen diartikan suatu serat yang berasal dari jaringan. Tentu kita akan menjadi bingung dengan kedua penjelasan ini. Agar tidak bingung, mari kita contohkan serat filamen ini dengan kepompong ulat sutra yang menghasilkan benang sutra yang nantinya akan dijadikan kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kepompong ulat sutra berbentuk lonjong dan juga berwarna putih. Warna putih ini dihasilkan oleh ulat sutra berbentuk jaringan yang menyerupai seperti benang-benang tipis. Jadi, dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan filamen adalah serat yang berasal dari jaringan yang berbentuk benang yang tipis. Kesimpulannya, serat yang berasal dari hewan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, serat dari stapel atau rambut hewan atau juga bulu hewan atau istilah lainnya adalah wol. Yang kedua, serat yang berasal dari filamen atau jaringan yang berbentuk benang-benang yang tipis. Pada materi yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis serat. Nah, sekarang kita akan membahas secara singkat saja tentang karakteristik dari bahan serat. Yang pertama ada serat alam. Karakteristiknya yang pertama kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaannya halus, bertekstur, dan memiliki daya serap yang tinggi. Yang kedua, serat selulosa atau kapas. Karakteristiknya yang pertama terasa dingin, kaku, mudah kusut, mudah terbakar, rentan terhadap jamur, dan tetap memiliki daya serap yang tinggi. Yang ketiga, serat sutra. Memiliki karakteristik berkilau, lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, berdaya serap tinggi, namun mudah terbakar. Yang keempat, serat wol yang memiliki karakteristik kuat, tidak berkilau, elastis, lembut, halus, dan menghangatkan. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang kerajinan serat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan berikut ini sebagai bahan evaluasi
pada pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa klik tombol berlangganan, suka, komentar, dan sebarkan jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.